Oke, sepertinya udah cukup banyak. Kita mulai saja ya. Ya, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Kita lama tak bertemu ya. Jadi kurang lebih mungkin bertemu seperti ini udah ada sebulan lebih mungkin. Terakhir kali saya live di YouTube juga ya. Nah, mumpung bertepatan di akhir tahun, saya mungkin sudah menyebutkan juga kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak fokus di teknikal, melainkan kita membahas roadmap. Apa saja rencana yang akan dijalankan di SMCI sepanjang 2025 mendatang. Mumpung juga bertepatan akhir tahun. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ada beberapa topik. Kita mulai dari pencapaian dulu, apa yang sudah kita capai, visi dan nilai-nilai apa SMCI, kita remind kembali. Lalu kita evaluasi perjalanan kita sepanjang 2024 dan sebelum-sebelumnya. Lalu kita bahas roadmap 2025. Lalu saya juga akan memperkenalkan anggota tim SMCI yang baru. Lalu dan juga benefit-benefit yang teman-teman dapatkan karena sudah join di webinar ini. Yang terakhir baru Q&A. Oke, kita langsung saja masuk. Di sepanjang ini kita sudah mencapai apa aja di SMCI. Saya beserta teman-teman SMCI semua, SMC Trader, itu kalau teman-teman ingat kita sudah mulai dari video pertama itu di tanggal 21 Maret 2022. Jadi kita sudah ada kurang lebih 2 tahun lebih ya. Di situ kita sudah ada 100 lebih video edukasi di YouTube. Itu materinya disusun terstruktur dengan sepenuh hati gitu. Itu tidak termasuk live dan juga beberapa video yang ringan ya. Ini saya hanya menghitung video-video yang full materi edukasi. Lalu dari segi pengikut, ini saya bagi dua ya. Ada yang subscriber itu saya istilahnya hanya pengikut biasa, lalu setingkat di atasnya itu saya menyebutnya sebagai murid. Kalau hanya pengikut biasa biasanya hanya memantau, hanya melihat-lihat saja, namun tidak mendalami, tidak terlalu mendalami. Akan tetapi yang biasanya lebih serius, biasanya mereka akan melangkah satu langkah lebih maju untuk menjadi member di Discord. Nah, untuk pengikut itu ada 16.000 di YouTube, lalu di Telegram ada sekitar 3.700-an. Lalu untuk yang saya sebut murid itu di Discord ada sekitar 130-an. Lalu dari segi produk kita sudah berhasil memproduce beberapa tools dan indikator. Di MT4 kita ada all-in-one tools di mana isinya ada market structure, SND, dan juga digabung dengan trading assistant atau position size calculator ya. Di mana kita bisa mengatur entry kita dan besaran risk kita. Trading assistant. Lalu juga ada EA, itu MT4 ya, itu saya ketinggalan 4-nya. Ada juga EA, juga pernah kita jalankan, namun memang belum jalan kembali. Lalu yang terakhir ada produk terakhir yang menjadi kebanggaan kita, yaitu all-in-one indikator di TradingView. Di mana dalamnya ada market structure, ada SND, ada ASEAN Session Range, dan juga PDH, PDL, dan semua fitur lengkap. Dan ini akan terus di-improve ya. Jadi kita akan terus improve. Lalu bagi traders SMCI yang sudah lama join bareng ya, pasti sudah tahu prinsip-prinsip di grup kita di SMCI. Dari rules di grup juga sudah tahu ya bahwa di grup kita itu ketat ya. Jadi tidak ada yang sengaja pamer, bahkan untuk share posisi juga ada ketentuannya, harus tutup lot dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa perlu seperti itu. Nah, ini balik lagi karena kita ada nilai-nilai yang kita anut. Yang pertama, kita itu menghargai proses. Jadi kita percaya perjalanan kita menjadi trader profesional itu butuh proses. Kita butuh proses untuk bertumbuh dan jangka waktu yang panjang. Jadi kita tidak mengincar sesuatu yang instan hanya dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu. Kita menghindari mindset yang seperti itu. Nah, di samping itu tentunya juga harus dibarengi dengan komunitas yang saling membangun. Percuma kalau kita menganut satu nilai tapi komunitas kita berbeda nilainya. Oleh karena itulah dibangun rules-rules yang sudah ada sejauh ini. Lalu visi ini jangka panjangnya kita bertujuan apa? Tentunya mencetak trader yang mandiri dan profesional sebanyak-banyaknya. Dan saya percaya dari teman-teman yang sudah mengikuti sejak lama ya, saya percaya sedikit banyak sudah lumayan mandiri dan
sama-sama kita menuju ke tahap profesional. Lalu juga visinya mendapatkan keuntungan profit dari market tentunya ya, secara konsisten, jadi tidak terlalu fluktuatif. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jadi trading itu tidak harus hanya manual. Ada banyak cara di market. Salah satunya adalah otomasi. Walaupun yang sejauh ini yang lebih banyak ditekankan adalah kita trading manual. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya itu dapat di-automate. Lanjut. Nah, di 2024 ini saya mengevaluasi diri sendiri lah ya. Mengevaluasi SMCI itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada banyaknya yang meminta saya untuk mengajari privat. Akan tetapi dari segi keterbatasan waktu itu belum mencukupi untuk membuka sebuah private mentoring. Jadi dari sekian banyak puluhan orang itu saya belum mampu untuk memanage sekian banyak. Lalu juga ada yang request, semakin banyak lagi dong video edukasinya di YouTube. Mungkin ada yang request pernah 1 minggu tuh bahkan kalau bisa 3 kali kok secara rutin. Nah itu cukup sulit untuk dipenuhi setiap saat ya, karena saya tiap kali menyusun materi itu ada standar kualitas yang harus saya penuhi. Jadi kalau misalkan saya buatnya terlalu cepat, asal-asalan, yang penting setiap hari upload bahkan, itu tidak ada rasa kepuasan sendiri gitu untuk memberikan yang terbaik. Kembali lagi salah satu nilai juga adalah selalu bertumbuh dan memberi yang terbaik. Lalu berikutnya komunitasnya, ada yang juga komen seperti ini, komunitasnya kok akhir-akhir ini agak sepi ya, lalu kebanyakan sharing itu hanya satu arah dari saya. Nah ini saya menilai kita perlu lebih banyak kontributor ya, yang lebih banyak aktif. Kalau hanya satu arah, hanya saya sendiri itu pasti terbatas. Saya sendiri waktu terbatas, sumber daya terbatas. Nah kita perlu lebih banyak lagi kontributor dan lebih banyak lagi komunitas kita yang lebih aktif. Lalu yang terakhir, tidak ada list lengkap untuk produk-produk SMCI ataupun penjelasannya. Ya ini karena memang belum ada platformnya, belum ada suatu platform marketplace-nya atau sebuah list yang menjabarkan itu semua. Ini hanya berdasarkan satu video, istilahnya lepas lah. Nah ini kita perlu improve. Nah oleh karena itu berdasarkan evaluasi tadi di 2024, di 2025 kita akan berusaha menjawab semua kelemahan-kelemahan yang tadi. Nah yang pertama, program pertama, di 2025 kita akan mengadakan live room secara rutin. Ini terdiri dari beberapa jenis live room-nya ya. Live room itu seperti ini, webinar ataupun mungkin juga Gmeet atau Zoom atau mungkin platform-platform lainnya. Nanti itu masalah itu nanti kita atur lagi. Nah yang pertama live room ini isinya tentang mapping dan analisis. Ya saya sudah beberapa kali melakukannya di live YouTube ya. Tapi ini akan lebih rutin kita lakukan. Lalu juga ada live trade dan juga trade recap. Selama ini hanya berupa teks di Discord. Dan ini satu lagi ada juga mentor rooms. Nah inilah kalau dilihat mentor rooms lebih dari satu. Nah berarti ini secara tidak langsung saya juga akan memberitahu bahwa yang akan mengisi room-room ini bukan hanya saya sendiri. Karena balik lagi kalau hanya saya sendiri, saya terbatas dari segi waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu akan ada beberapa orang yang akan mengisi, tentunya yang sudah memiliki kapasitas ya, yang akan mengisi room-room ini. Tiap room akan ada mentornya masing-masing dengan topiknya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi request yang tadi, ada beberapa yang tanda petik belum puas atau akan lebih nyaman kalau melalui private mentoring atau kelas. Memang selama ini nilai-nilai dari SMCI adalah memberikan edukasi yang open to all. Tetapi seiring berjalannya waktu juga kita belajar ya bahwa edukasi yang satu arah di YouTube itu ada keterbatasannya. Kalaupun chat personal pun juga pada akhirnya juga ada keterbatasannya. Oleh karena itu kita perlu memisahkan antara yang istilahnya pengikut atau hanya casual dengan orang-orang trader SMC yang serius. Oleh karena itulah kita akan membentuk beberapa private class. Bentuknya ada 3. Yang pertama adalah mentoring. Ini bentuknya sama, teknikal ya. Jadi mempertajam apa yang sudah di-sharing materi di YouTube. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada segi coaching. Bagi teman-teman yang belum tahu, mentoring itu berbeda dengan coaching. Kalau mentoring itu fokusnya teknikal. Saya mengajar misalkan. Saya ini edukator dan mentor ya. Saya mengajar teman-teman tekniknya seperti ini, harusnya seperti ini, contohnya seperti ini, pemakaian indikator, dan lain sebagainya. Kalau coaching itu berbeda. Coaching itu yang menemani perjalanan teman-teman dalam trader. Menemani dan membentuk teman-teman lebih kuat dari sisi psikologinya.
Lalu yang terakhir ada private class khusus untuk prop firm. Nah, tapi ini nanti kita bahas ya, tapi sudah ada. Lalu yang terakhir adalah produk, sudah ada indikator, lalu kedepannya kita akan build juga, develop juga untuk expert advisor, EA, balik lagi, untuk mendapatkan profit konsisten di market, itu tidak harus full manual. Kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dan juga kita tahu ya, tiap orang memiliki kesibukan dan kesulitan waktu masing-masing. Oleh karena itu, perlu ada juga EA. Lalu yang terakhir juga ada copy trade. Copy trade dan AI ini mungkin sedikit mix ya, tapi kita bedakan aja. Jadi ada yang copy trade dari trader masternya, ada juga yang based on EA. Itu nanti ada juga. Jadi 3 program utama ini yang menjadi roadmap kita di 2025. Jadi semoga teman-teman ya interest ya, antusias untuk menyambut ini semua. Lalu balik lagi tadi, karena saya sudah menyebutkan ada beberapa orang yang akan mengisi dan itu adalah mentor-mentor dan tim baru kita. Dan di sini saya akan introduce yang pertama tentunya ya saya sendiri, Oscar, sebagai mentor dan edukator yang akan mengisi di bagian teknikal tadi. Lalu yang kedua saya akan introduce rekan saya, Bro Albert, sebagai profesional analis. Bro Albert bisa munculkan video dan suara, silakan. Halo, selamat malam semuanya, SMC Traders. Senang sekali ya bisa bertemu dengan SMC Traders di webinar malam ini. Perkenalkan saya Albertus Christian Kusuma. Kebanyakannya saya sebagai analis ya, memang analisa market, tapi akhir-akhir ini saya juga mengikuti funded trader. Ya mungkin pengalaman saya cerita sedikit dari 2008 di dunia trading ini. Tapi kalau khususnya dalam mengimplementasikan smart money concept atau SMC ini mungkin baru sekitar 5 tahun ya. Nah sebelum memulai perkenalan saya ingin sedikit menanggapi ya pernyataan terbaru dari Bapak Presiden Prabowo nih. Itu kan dia menyebutkan bahwa main saham itu seperti judi, terutama bagi yang bermodal kecil. Jadi kata Pak Presiden, tumben-tumbenan nih Pak Presiden berkomentar tentang trading gitu kan. Jadi saya sedikit pengen membahas. Katanya yang bermodal kecil, katanya Pak Presiden itu pasti kalah. Sementara yang bermodal besar ya kemungkinan menang karena bisa memanipulasi harga. Nah pernyataan ini kalau pernyataan Pak Presiden memang mengandung realitas tertentu gitu ya, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan terutama belum menggunakan pendekatan yang terencana atau terstruktur kalau bahasanya Bro Oscar ya. Dalam bahasa pasar keuangan memang ada ketimpangan juga antara pemain besar atau institusi dengan pemain trader retail. Nah, pemain-pemain besar ini memang punya sumber daya untuk mempengaruhi harga sedemikian rupa. Jadi, sementara trader yang bermodal kecil ini seringkali kalah karena kurang strategi dan edukasi. Nah, tapi saya percaya bahwa dengan pendekatan yang benar, bahkan trader bermodal kecil juga bisa sukses dan konsisten kok. Inilah mengapa komunitas seperti SMCI atau Smart Money Concept Indonesia ini dan Investor Club ini sangat penting. Jadi mungkin tujuan saya nanti berkontribusi di komunitas ini adalah untuk membantu SMC trader semua memahami bagaimana pasar ini bekerja, termasuk bagaimana menghadapi realitas atas ketimpangan antara pemain besar institusi dan retail trader tadi. Dengan mempelajari Smart Money Concept, kita itu bisa kok sebenarnya membaca pergerakan pemain-pemain besar dan justru kita akan mengambil peluang berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi kita bukan mau melawan mereka, justru kita mau ngambil peluang gitu. Kadang-kadang pemain besar juga kan manusia ya, bisa kita dapatkan peluangnya. Jadi mungkin itu singkatnya value yang ingin saya berikan nanti. Jadi mari SMC Trader semua, mari manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama ya dengan Bro Oscar dan teman kontributor yang lainnya bagaimana memahami cara kerja pasar dan menunjukkan bahwa
trading ini bukan hanya soal besar kecilnya modal, tapi juga soal kecerdasan dan disiplin kita. Demikian Bro Oscar, selamat mengikuti webinar untuk SMC Trader semuanya. Semoga acara ini bisa membawa manfaat besar dalam perjalanan trading kita semua. Salam cuan, terima kasih. Oke. Thank you Bro Albert, penjelasannya luar biasa. Ya, balik lagi kita juga ingin mengembangkan modal kita semua ya, mencari profit di dalam market. Tentunya kita perlu ilmu-ilmu dari Bro Albert. Thank you sudah sharing-sharing. Dan selanjutnya kita akan ke tim saya selanjutnya, yaitu Bro Basri. Silakan Bro Basri, suaranya. Dan terima kasih Bro Oscar, Bro Albert. Salam kenal semuanya ya. Teman-teman, senang bisa bergabung dalam tim SMCI. Akhirnya saya punya teman juga untuk berbagi gitu ya, nggak hanya sendirian, karena selama ini saya sendirian. Ya, perkenalkan nama saya Wahyudi Basri, bisa dipanggil Basri, saya domisilinya di Bandung. Kontribusi saya untuk SMCI itu lebih ke arah coaching sebagai retail trader ya. Jadi kita di dalam dunia retail trader itu banyak mendapatkan masalah yang sebenarnya kita sudah tahu tapi kita lakukan berulang-ulang kan. Gitu. Jadi mungkin kisi-kisinya begini nih. Dalam dunia trading kita harus tahu gitu ya. Kita bisa belajar apa aja, apapun tersedia di YouTube, di kelas manapun gitu ya, atau di materi-materi yang tersedia. Tapi yang perlu kita tahu itu bukan apa yang kita pelajari, tapi apa yang metode kita gitu, cara kita belajar gitu. Jadi materi apapun bisa kita pelajari, tapi cara kita belajar bisa jadi kurang tepat, jadi nggak optimal. Nah di sini saya membantu teman-teman untuk mempelajari bagaimana sih cara kita mempelajari sesuatu, tapi optimal, nggak salah, nggak hanya belajar gitu ya. Mungkin ada 100 video di YouTube yang sebelumnya belum maksimal gitu cara belajarnya. Nah di situ kita harus tahu bagaimana metode kita yang tepat untuk belajar di video-video tersebut gitu. Jadi saya rasa sih semua teknikal nggak ada bedanya gitu ya kalau menurut saya pribadi. Tapi tinggal cara kita belajar aja. Bagaimana cara kita mempelajari suatu materi sehingga kita bisa menemukan optimal dari materi tersebut. Tuh. Ya kira-kira mungkin seperti itu sih kontribusi saya ke depannya di SMCI ya. Semoga teman-teman bisa menemukan cara belajar yang benar. Jadi materi apapun bisa masuk. Bisa gampang dipelajari. Nggak harus pelajari 100 video, mungkin dari 1 video pun teman-teman bisa berhasil. Ya terima kasih Bro Oscar. Bisa dilanjut. Oke, terima kasih Pak Bro Basri. Jadi teman-teman SMCI udah bisa melihat ya, kontribusi dari Bro Basri ini adalah dari segi coaching, yaitu dari segi psikologi. Jadi kita sudah lengkap timnya, dari saya teknikal, dari Bro Albert lebih dari sudut pandang bagaimana menghadapi pasar, kemudian bagaimana dengan modal yang lebih kecil, lalu dari Bro Basri dari segi psikologi. Nah sekarang satu lagi untuk melengkapi semuanya, kita akan ke satu lagi, yaitu ke rekan saya satu lagi. Yaitu adalah Bro James. Silakan Bro James untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal para traders SMC dan thank you Bro Oscar untuk introduction-nya. Saya happy bisa bergabung dengan grup SMC ini dan juga bisa berkenalan dengan partner yang lain, dan bagian saya dari tim ini adalah mensupport dari segi algo trading, karena saya mempunyai background selain trading, di digital marketing dan juga di programming. Saya ingin menggunakan ilmu programming saya untuk membuat beberapa sistem EA
yang bisa membantu memudahkan seorang trader. Karena teman-teman tahu semua ya, trading itu kan sangat up and down dan kita sangat gampang terpengaruhi dengan emosi, maupun itu fear, greed, revenge trading, ataupun yang lainnya. Jadi saya merasa dengan menggunakan sebuah algoritma untuk menjalankan bagian eksekusinya, itu sangat membantu kita semua dari segi risk management, dan juga position management dan lain-lain. Jadi salah satu EA yang sedang tim kita kembangkan saat ini adalah berbentuk masih dalam bentuk semi automated ya, jadi belum fully automated. Fungsinya membantu kita untuk masuk dan keluar dari pasar. Jadi tidak lepas dari analisa yang kita buat dan kita pelajari di awal, misalnya mengamati tren, support resistance, supply demand, dan setelah kita melakukan analisa dan menemukan arah pasar, kita bisa menggunakan EA tersebut untuk masuk dengan mudahnya, menghitung stop loss, menghitung lot size sesuai dengan risk yang kita mau risk, dan juga take profit. Selain dari EA itu pun masih ada beberapa ya yang dalam proses development, tapi yaitu EA pertama yang akan kita rilis mungkin di awal 2025. Dan mungkin saya ingin memberikan cuplikan sebentar ya, Bro Oscar, kalau saya bisa share screen dari EA tersebut. Boleh, silakan share. Teman-teman bisa lihat layar saya? Bisa, aman. Bisa ya. Oke, ini adalah salah satu EA yang tim kita sedang develop dan masih dalam testing phase ya. Tapi tujuan dari EA ini adalah membantu kita masuk ke posisi yang kita inginkan di level yang kita sudah tandakan. Dan EA ini otomatis bisa masuk dengan setting di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat semua. Bisa mengatur take profit, mengatur volume, dan meng-manage position setelah kita masuk ke posisi tersebut. Jadi contohnya, kalau kita sudah mengidentifikasikan sebuah level demand di sini, kita bisa dengan mudah menggunakan EA ini untuk mencari sebuah buy entry, dan dengan otomatis dia akan mencari stop loss dan take profit. Selepas dari EA ini, ada juga beberapa EA yang sedang kita kembangkan. Ini salah satunya. Dengan EA ini kita masih menggunakan unsur martingale, jadi tetap masih ada risknya, dan kita masih tes terus. Belum kita rilis saat ini. Cuma teman-teman bisa lihat sendiri, ini backtest dari awal tahun, dan kemudian juga saya tes untuk lebih lama, tahun 2023 ya, bisa kelihatan drawdown-nya, tapi tetap saja ujung-ujungnya kita bisa meraih profit ya. Note, dengan sistem martingale tetap ada risknya ya teman-teman. But ya, mungkin saat ini itu dulu yang saya share. Dan thank you teman-teman atas waktunya. And yeah, I'm happy to be part of the team. Oke, thank you Bro James. Dan beriman aja, jadi Bro James ini bagian dari kita untuk di spesialisasinya adalah algo trading. Jadi lengkap ya, tim kita ada dari bagian teknikal, ada dari bagian analis, kemudian ada untuk coaching, untuk psikologinya, dan terakhir bagian automated, bagian algo tradingnya. Jadi semoga dengan tim yang baru ini SMCI dapat menjadi lebih improve ya, jadi kita dapat menguasai segala aspek, dapat improve dari segala aspek. Oke, nah dengan ini juga sebelumnya SMCI sekarang akan menjadi
SMCI Plus karena dengan tim yang lebih luas. Jadi dengan logo yang lama akan berubah menjadi logo yang baru seperti ini. Kita juga akan rilis, logo ini akan dipakai, mulai akan kita pakai resmi di tahun 2025 awal ya. Jadi untuk sementara di bulan Desember ini kita masih stick ke logo yang lama, baru di 2025 kita akan pindah ke logo yang baru. Oke, dan juga di sini saya juga mau announce bahwa sekarang SMCI berpartner resmi dengan broker lokal resmi Bapepti yang bernama DuPoint. Jadi partnership yang lama sudah tidak berjalan lagi ya, sudah tidak berpartner lagi. Bagi teman-teman yang mengikuti lama mungkin tahu SMCI pernah berpartner dengan broker internasional mulai dari Adcap, Pepperstone dan lain sebagainya. Kemudian juga ada broker lokal. Akan tetapi itu semua sekarang sudah berhenti dan sekarang yang partner yang baru adalah dengan DuPoint. Nah di sini saya mau menjelaskan juga mengapa pindah ke broker yang DuPoint ini, apa saja alasan-alasannya. Yang pertama kita bicara keunggulannya dulu ya. Ini setelah saya research dan juga saya menjalaninya sendiri. Yang pertama tentu saja dari microlot, ini sudah menjadi standar kita yang pertama, standar broker ya. Lot, microlot dari 0,01 lot, lalu dengan leverage yang lebih tinggi. Kalau dulu broker lokal masih sekitar 1:200, nah ini sudah 1:500. Kemudian minimum depositnya juga rendah, mulai dari $50. Dan rate-nya ada yang memakai kurs 10.000. Jadi $50 ini setara dengan Rp500.000. Lalu spread-nya tentu saja rendah, spread dan commission-nya kompetitif. Emang kalau kita berlomba tipis-tipisan mungkin belum setipis dengan yang paling tipis di dunia, bukan. Tapi ini sudah sangat kompetitif. Lalu instrumennya lengkap. Yang terutama yang saya sangat suka di DuPoint ini adalah dia memiliki instrumen indeks, yaitu Nasdaq terutama. Nasdaq ini menjadi instrumen favorit saya dan nanti kita juga akan ada materi yang membahas trading di Nasdaq ini ya. Nasdaq Mastery kita beri nama. Nah jadi instrumennya lebih lengkap, terutama bila dibandingkan dengan kompetitor lain, broker lokal lain yang lokal ya. Lalu juga ada bagi teman-teman yang swing trade dan membutuhkan swap free, di sini tersedia. Ya walaupun tidak swap free selamanya, akan tetapi dia memiliki fitur ini dengan syarat dan ketentuan tertentu. Lalu yang paling menarik satu lagi itu ada fitur self rebate. Kalau di luar sana fitur rebate teman-teman perlu adalah mungkin pakai third party ya, tapi akan tetapi di sini teman-teman tidak perlu itu. Teman-teman tinggal request saja ke saya dengan syarat tertentu, nanti teman-teman akan mendapatkan fitur ini yaitu self rebate dan rate-nya pun tinggi. Gitu. Jadi 7 keunggulan inilah yang membuat SMCI menjadi partner dengan broker ini, broker DuPoint. Nah lalu bagi teman-teman yang pada ikut webinar pada malam hari ini, yang akan langsung register dan juga deposit, saya akan sesuai janji saya juga akan memberikan benefit-benefit seperti ini ya. Kita mulai dari yang paling kiri, yang paling rendah dulu. Bagi teman-teman yang langsung registrasi, lalu menyelesaikan proses verifikasi dan juga deposit dengan nilai berapapun, teman-teman akan mendapatkan SMCI e-book. Saya sambil share juga ya e-booknya ya, penampakannya. Ini yang sudah teman-teman minta, teman-teman SMCI minta dari kapan hari ya, yaitu e-book. Nah e-booknya seperti ini. Berisi 70 halaman. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin lebih nyaman dengan versi tertulis dari SMC, Technical SMC, ini sudah saya susun. Dan ini uniknya adalah ini akan terus saya improve seiring berjalannya teknikal yang baru ya, akan terus diupdate. Jadi aksesnya itu berupa akses per email dan itu akan diupdate terus. Ini dapat dilihat versi 1.0. Terakhir diupdate pada tanggal 10 Desember, kemarin baru diupdate. Jadi ini akan diupdate terus, terutama jika ada video-video baru atau ada tips-tips baru, semuanya akan dimasukkan ke e-book ini. Jadi balik lagi, dapatkan benefit ini ya, bagi teman-teman yang langsung registrasi dan menyelesaikan KYC, teman-teman langsung mendapatkan akses ke sini. Dan ini kode ini silakan disimpan SMCI 2412, yaitu tahun 2024 Desember maksudnya. Ini kode ini bisa diklaim untuk berbagai macam benefit ya.
Tidak hanya ini saja. Lalu sekedar note bagi teman-teman yang registrasi dan KYC, ini biasanya ada sedikit hambatan berupa harus open trade di akun demo, dan yang kedua harus standby untuk video call untuk verifikasi. Jadi teman-teman jangan lupa 2 langkah itu ya. Buka posisi di demo berapapun lotnya, berapapun size-nya, lalu setelah itu standby di WA-nya gitu, supaya dapat menyelesaikan KYC ini. Oke, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan akan ada admin tersendiri, admin dari DuPoint yang akan standby di grup Telegram dan juga di grup Discord. Lalu bagi teman-teman yang depositnya langsung $1.000, itu selain mendapatkan e-book, juga akan mendapatkan SMC indikator free selama 3 bulan. Jika teman-teman di atas 5.000, SMC indikator akan mendapatkan akses selama 1 tahun. Dan jika teman-teman langsung 10.000 ke atas, langsung saya berikan free SMC indikator di TradingView selamanya. Balik lagi, SMC indikatornya juga akan terus diupdate, terutama yang ini versi teratas ya, yang versi plus. Itu sekarang ini kan baru ada fitur yang terakhir adalah session range dan juga PDS PDL. Rencana juga akan ditambahkan fitur-fitur lain seperti session range tambahan, lalu juga seperti silver bullet hours-nya, jeda-jeda waktunya, dan akan terus diimprove. Jika teman-teman sudah memilikinya sekarang, maka akan mendapatkan update seterusnya selama free. Dan kode ini jangan lupa juga disimpan, silakan diketikkan saja SMCI 2412, ini bisa diklaim untuk berbagai macam benefit lainnya yang belum saya sebutkan di sini. Oke, itu saja yang mungkin dari yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Nah, saya yakin teman-teman ada banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan saja. Bebas mau bertanya dari hal apa saja, dari topik tadi kan ada cukup banyak tuh. Nah, silakan teman-teman tanyakan saja, saya buka kesempatan, silakan. Silakan. Ini SMC indikatornya menarik juga nih, Bro Oscar. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman, mungkin bisa sedikit di-spill nih, Bro Oscar. Seperti apa gitu ya, bagi yang penasaran ya. Oke. SMCI plus indikator ini ya. Kita semua tahu di SMC ya. Yang TradingView ya ini ya? Iya, indikator di TradingView, Pak. Kalau yang sudah beli yang MT4 itu baik mana tuh sama yang TradingView? Kalau yang sudah punya MT4-nya gitu ya? Iya, kalau sebelumnya ya karena produk di MT4 itu berbeda ya. Itu produk yang berbeda karena fiturnya berbeda, developnya juga berbeda. Jadi ya memang produk yang berbeda gitu. Jadi ya tidak bisa kedua produk yang terpisah gitu. Tapi masih bisa dipakai ya yang MT4? Yang MT4 masih bisa. Itu kan aktif juga selamanya. Ya. Tapi kalau yang di MT4 itu kita sudah tidak update lagi. Jadi ya mandek saja, developmentnya cukup sampai di sana. Tetap aktif tapi tidak ada update lagi. Mau update terbaru di plus indikator di TradingView ini. Nah, mungkin ada yang bertanya bedanya apa versi MT4 dengan TradingView. Kalau TradingView ya satu beda platform, lebih fleksibel. Lalu juga dari segi labeling semuanya lebih clear ya. Info untuk harga SMC all-in-one indikator. Harganya masih kalau harga normal di 2680 untuk satu ID TradingView. Jadi kalau tadi balik lagi ke tadi ya, kalau ini SMC indikator ini harganya di 2680 untuk satu ID TradingView. Nah, jika teman-teman tadi registrasi dan deposit lain sebagainya ini, berarti value yang teman-teman dapatkan adalah senilai itu 2680. Nah, mengenai fiturnya seharusnya sudah ada di video-video ya.
Di video-video di YouTube SMCI sudah ada. Apakah ada rencana diskon akhir tahun? Sebetulnya belum ada ya. Kalau diskon tidak ada. Sebenarnya ini belum ada. Programnya adalah ya ini, broker untuk bergabung dengan broker partner ini. Ya silakan Bro Afif dulu aja. Oh iya ya, terima kasih kesempatannya Pak Oscar. Saya sudah lama ngikutin Pak Oscar ini. Nah, selama ini kan membahas juga tentang kripto. Nah, apakah selanjutnya di 2025 ini juga terus lanjut yang soal kripto? Kan saya ikuti juga sering tentang BTC itu. Nah, apakah kedepannya lanjut? Terima kasih. Oke, thank you. Untuk pembahasan mengenai kripto, terutama Bitcoin ya. Kalau dari segi teknikal tentunya saya juga akan lanjut untuk mapping dan trading juga. Jadi memang pembahasan akan tetap lanjut, mapping kemudian juga trading, setup juga akan lanjut. Ini dari segi trading ya, saya tidak membahas dari segi invest. Kalau invest kan memang buy low, kemudian cicil-cicil ada banyak tips ya, itu bukan bagian saya. Jadi kalau untuk pembahasan teknikal tradingnya masih akan terus berlanjut untuk BTC. Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Sama. Lalu selanjutnya tadi dari Bro Sugiharto Hadi. Ya silakan. Buat Bro Oscar, buat copy trading aja. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan indikator. Jadi kita lihat aja, ikut invest aja, copy trading aja. Untuk platform copy trade ini masih dalam tahap developing ya, Pak Bro Basri ya. Jadi ya, untuk copy trade silakan Bro Basri aja yang lebih bagiannya lebih. Ya, jadi memang copy trade memang masuk ke dalam program atau plan kita di 2025 gitu ya. Kita mau mengadakan produk copy trade ya. Nanti tinggal ditunggu aja Pak Sugiharto di 2025. Secepatnya nanti di launch Pak. Jadi nggak usah banyak lihat indikator, tinggal di follow aja gitu ya Pak Sugiharto ya. Rencananya nanti copy trading dengan broker apa? Ini dengan DuPoint Pak nanti. DuPoint ya. Ya. Oke. Kalau saya sih tertarik sih untuk ikut copy tradingnya kalau sudah ada. Capek ngeliatin indikator. Oke Pak, nanti di follow up untuk copy tradingnya. Nanti kita dengan DuPoint untuk copy trade-nya, skemanya nanti di-update deh Pak. Mungkin yang lain juga penasaran ada yang sama gitu ya. Ya, makanya ikuti terus webinar-webinar kita, live room juga. Nanti akan ada pengumumannya dan juga detail-detailnya ya, Bro Basri ya. Ya, gitu. Bagaimana sih nanti cara mengelola copy trade gitu ya. Jadi kita selain menjadi follower, kita juga harus smart follower gitu ya. Kita harus pintar juga sebagai follower gitu. Nggak hanya terima beres, kita juga harus mengetahui mengetahui skema-skemanya gitu. Skema-skema dalam menjadi follower yang baik, yang smart gitu ya. Jadi nggak hanya terima, taruh duit, dapat duit gitu. Tapi kita harus tahu resikonya juga biar aman dan terus tambah cuan gitu. Ada garansinya nggak? Gimana Pak Oscar? Ada garansinya nggak? Ya kalau soal garansi, betul. Makanya tadi saya bilang Pak gitu. Jadi copy trade itu kita nggak bisa jadi follower aja gitu. Kita harus smart juga kan. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga harus pinter juga. Iya. Semoga nanti copy trade-nya nggak hanya sekedar follow, tapi juga bisa mengedukasi kan, untuk menjadi smart follower. Oke. Tenang aja, kalau akunnya bertambah pasti kita jadinya smart semua dong. Ya, betul Pak. Oke. Iya, Oscar, kalau SMC di MT4 itu kan nggak bisa di backtest. Kalau di TradingView gimana?
Kalau di MT4 itu bisa di backtest itu Pak. Maksudnya backtest dalam arti indikatornya tetap jalan ya, mappingnya tetap jalan, markingnya tetap jalan. Tapi memang kalau entry mungkin tidak bisa. Nah sama juga kalau di trading view itu bisa kita backtest tentu saja. Tapi ya balik lagi sama tujuannya pada dasarnya kan indikator. Jadi bukan sesuatu yang automated. Contoh ya misalkan ini tadi ini chart saya. Lalu misalkan saya replay, backtest ini kan kalau di trading view fiturnya replay. Ya kondisi terakhir seperti ini. 1, 2, 3. Ya seperti ini. Jadi kita tinggal majukan saja backtest, istilahnya backtest manual ya, bukan automated gitu. Jadi kalau di MT4 tuh selalu di kondisi saat ininya tampilnya itu. Itu Bapak mungkin bisa coba di strategi tester seharusnya. Oh, Di iya. strategi tester lalu dimundurkan, nanti dia bisa muncul chartnya, seharusnya bisa ya. Saya memang belum pernah mencoba lebih jauh lagi, tapi seharusnya bisa. Untuk sekedar memunculkan mappingannya ya, mapping dan marking ini. Iya. Mapping ini, kemudian markingan ini gitu. Tapi ya secara umum saya lebih rekomen untuk mulai mempelajari, mengakuisisi dan mempelajari platform yang baru ya. Karena tren saat ini sudah mulai beralih dari MT4 ke MT5 dan juga TradingView. Ini tidak hanya di retail, broker, retail trader, tapi juga di prop firm. Semuanya sudah mulai beralih ke MT5. MT4 sudah mulai ditinggalkan. Itu juga menjadi alasan saya juga mulai tidak mendevelop lebih lanjut lagi versi MT4-nya. Bahkan yang mau kita mulai develop adalah di MT5, menyempurnakan di TradingView dan juga develop di MT5-nya. Gitu. Kita terus mengikuti lah perkembangan, ada platform baru apa yang lebih oke, kita ikuti yang di sana. Begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan-pertanyaan? Mungkin ada yang penasaran soal Profirm, langsung aja ditanyain nih sekarang nih, mumpung lagi webinar gitu ya. Banyak teman-teman SMC ini itu banyak yang menanyakan mengenai Profirm ini Pak. Profirm, ya. Mungkin ada yang sudah coba ikut. Nanti juga di SMCI ada materi tentang itu gitu ya. Mungkin untuk Profirm balik lagi aja, tadi kode tadi kita simpan aja. Jangan lupa semuanya disimpan aja dulu. Gimana kalau minggu depan kita bahas aja itu mengenai Profirm Pak? Kayaknya itu seru. Boleh, ya. Nanti kita bikin materi webinar sendiri tentang Profirm mungkin Oscar ya. Iya, tuh ada yang bertanya tuh. Kalau modal kecil, baik ambil Profirm atau retail trader Pak? Boleh. Kalau modal kecil lebih baik mengambil Profirm. Jadi sebenarnya Profirm itu ada tempat belajar, Pak. Gitu. Supaya kita terbiasa dengan disiplin, supaya kita kalau megang dana besar itu bagaimana feel-nya. Suatu saat kita punya duit ataupun trading kita yang kecil tadi udah berkembang, kita udah nggak barbar lagi gitu, udah nggak brutal lagi ya. Jadi Profirm untuk tempat belajar, untuk yang modal kecil bisa seperti itu. Oke, ya memang sih kalau karena Profirm itu punya banyak aturan ya, kita harus sebelum kita terjun pun kita harus belajar. Makanya tadi saya sempat sampaikan gitu ya. Bukan karena teknikalnya gitu, tapi bukan karena materi yang kita pelajari itu kurang cocok, tapi kadang-kadang cara kita belajarnya ya kurang tepat gitu. Bagaimana kita mempelajari suatu teknikal, kita menemukan kekurangan dan kelebihannya, kita tahu benar-benar statistik dari teknikal tersebut, saya rasa sih bisa membantu dalam Profirm ataupun retail trading gitu ya.
Jadi mungkin sebelum terjun kita perlu belajar dulu, perlu mendalami dulu, mengatur strategi dulu bagaimana nanti mengelola akun profile. Karena setelah mengelola akun profile kita kan jadi punya portofolio tuh, kita menjadi trader yang bagus gitu ya, performance-nya suatu saat nanti bisa di-hire oleh company gitu ya untuk trading di company tersebut gitu. Oke, jadi pakai ICT konsep ya Pak ya. Nggak ada masalah sebenarnya, semua metode kurang lebih sama, tinggal di bagaimana caranya mengoptimalkan metode tersebut. Ya. Gitu. Baik lagi semua teknikal itu baik ya Bro ya. Betul, semua teknikal sama, tinggal cara kita mempelajari teknikal itu yang harus tepat gitu ya, bukan salah ya, bukan salah dan bukan juga benar, tapi harus tepat cara mempelajarinya. Iya betul. Dan mungkin kalau dari kita gagal, misalkan kita membeli satu account challenge lalu kita gagal, pastikan ada yang dipelajari ya Pak ya, ada evaluasinya. Yes, kalau misalnya dananya memang terbatas ya jangan dulu kan gitu. Kalau siap untuk mempelajari, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama berikutnya gitu ya. Sayang gitu duitnya dibuang-buang untuk gagal gitu. Ya, tuh Pak Albert Iya. berulang kali MC. Gimana Bro Albert? Silakan tuh. Mungkin ada arahannya untuk Bro Rio. Iya, ini memang Pak Rio nih sering konsultasi ya. Tapi saya lihat sudah mempelajari ICT, sudah SMC, udah mempelajari, berarti udah kemana-mana nih Pak Rio nih. Jadi memang itu perjalanan dari seorang trader sih Pak. Kalau nggak MC itu nggak akan tahu sakitnya dan mungkin nggak akan bisa berkembang lebih jauh lagi gitu. Tapi ya memang lebih bagus nggak MC gitu Pak ya. Memang kalau dari saya tahu Bang Mario memang kebanyakan di HSB ya. Kesulitannya itu memang tidak ada micro lot. Jadi risk manajemennya itu sangat sulit dikontrol Pak. Kalau tidak ada micro lot ya. Jadi mungkin dicoba lagi Pak. Cuman dengan risk supaya tidak MC itu sebenarnya sederhana, dengan risk tidak lebih dari 1-2%. Saya waktu itu loss kurang lebih $11.000 waktu US Oil ada news. Wah 11.000 ini sudah sama dengan balance di Profirm ini. Profirm size yang terendah kan 5.000 tuh. Kemudian ada yang 10.000. Iya. Iya. Memang jiwanya risk taker sih kalau Pak Rio ya. Diambil hikmahnya Pak, nanti mungkin mudahan dengan bimbingan di SMCI yang baru plus yang baru ini kan kita ada analisis US Oil juga ya Bro Oscar ya. Iya betul. Ya. Kelebihannya SMC ini memang kita mengambil zona-zona yang lebih low risk, kita bisa pilih ada yang mid risk gitu ya Bro Oscar ya. Di kita ada beberapa aliran yang mengincar sniping trading ya. Jadi SL-nya setipis tisu istilahnya atau sniper. Nah itu ada alirannya tersendiri. Itu kalau misalkan mau mendalami itu nanti lebih banyak sama saya nanti. Tapi untuk misalkan style-style lain bisa ke bro-bro yang lain. Gitu. Bro Albert lebih areanya mungkin tidak setipis punya saya tapi ada skill-skill yang lain gitu. Akun 200 kemudian grow dalam 11.000. Dalam waktu 18 hari ya Pak ya. Ya memang seperti itu Pak. Kalau misalnya grow fast pasti kalau kita nggak menata emosi, psikologi kita menjadi over pride gitu ya, over confidence gitu ya. Oh dalam 18 hari saya bisa kok menghasilkan 11.000 gitu ya.
Nah, pasti akan muncul pemikiran kan, dalam 11.000 berarti 18 hari ke depan bisa lebih banyak lagi. Nah, itu yang harus dihindari tuh sebenarnya, terlalu confident, karena kita tahu trading itu market trading itu dynamic gitu ya, kita nggak bisa tahu ke depannya ya. Sebaiknya sih kalau misalnya setelah keuntungan yang besar itu ada waktu rehat sejenak untuk melihat kondisi market ke depannya, karena belum tentu psikologi kita sama. Memang kan kalau dalam trading, kalau kita loss dalam trading itu maksudnya udah umum gitu ya, feeling mindsetnya gitu. Kita tahu kalau misal kita loss, kita nggak boleh greed, kita nggak boleh nggak boleh terus-terusan loss gitu ya. Tapi yang paling berbahaya dalam dunia trading itu adalah pada saat kita untung, itu akan membuat mindset kita menjadi twist gitu ya. Karena kita bisa menjadi lebih serakah lagi, kita bisa dipengaruhi dengan situasi sebelumnya. Gitu. Jadi memang banyak yang seperti itu, Pak. Dalam waktu singkat menghasilkan ratusan persen, ribuan persen, tapi kebanyakan setelah itu ya habis. Ya. Jadi ya itulah. Memandang trading ini sebagai apa ya, Bro ya? Apakah sebagai jalan instan atau ya bisnis itu kan? Saya mau menambahkan sedikit dari yang Bro Oscar sharing di awal. Kayaknya salah satu value SMCE itu bisa dilihat dari proses trading ya, bukan nilainya atau ROI-nya. Jadi kan kalau kita lihat return-nya tinggi, biasanya risk-nya tinggi gitu. Tapi prosesnya itu yang harus kita patuhi. Makanya dengan kita mengikuti prop firm ya, Bro Rio, kita dipaksa untuk mengikuti rules-nya yang sudah diterapkan. Dan kita dipaksa untuk menggunakan money management rules yang benar dan tepat. Jadi kalau kita prosesnya sudah benar, seharusnya balance apapun itu yang kita handle, kita bisa manage. Jadi mungkin kalau saya lihat dari chatnya ya, untuk dari 200 mencapai 11.000 itu, Bro Rio sepertinya over leveraging. Besar sekali mungkinnya leverage yang dipakai. Jadi nggak heran kalau mungkin di saat news itu lotnya terlalu besar dan tebakan arahnya itu salah, ya alhasil kena MC. Nah jadi salah satu rules yang di FMC ini yang kita harus terapkan adalah fixed risk per trade. Jadi apapun itu yang terjadi kita tahu resiko yang kita mau kalah di satu trade itu berapa persen, berapa dolar. Dan seharusnya menurut saya ya, dengan satu win atau satu loss, itu tidak boleh make or break the account. Nah itulah menurut saya proses yang benar. Itu Bro Rio chat. Saya kebanyakan layering Pak, dan overload serta overtrade. Nah mungkin gini pertanyaannya yang perlu mungkin jadi bahan diskusi yang oke ya. Untuk apakah berbeda psikologi antara trading manual retail dengan menggunakan EA? Kalau di EA sesuatu seperti layering, averaging, martingale itu sesuatu yang normal ya. Sedangkan kalau untuk trading manual itu sesuatu yang biasanya relatif kita hindari karena kita memakai risk per trade yang normal. Nah kira-kira balance-nya gimana nih baiknya? Kalau menurut Bro James? Menurut saya kita nggak bisa menghilangkan risk di sebuah martingale atau averaging system. Jadi terima aja, itu akan memang di-expose. Bisa kehilangan semuanya, tapi bisa cuan double berkali lipat. Jadi kalau kita bisa terima risk itu, silakan bermain dengan grid, range, martingale. Kalau tidak, ya kita terapkan good risk money management, yaitu misalnya ya fixed risk per trade. Jadi kita selalu tahu maksimum amount yang kita bisa kalah itu sekian. Kita nggak akan MC selama kita nggak overtrade. Oke. Ya untuk menambahkan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah terbiasa dengan layering,
kita bisa combine sih Pak Oscar, misalnya dengan algo yang layering gitu ya. Tapi sebutannya bukan menjadi risk per trade, tapi risk per cycle gitu ya. Risk per cycle. Misalnya kita risk per cycle-nya 1%. Dari 1% itu yang kita bagi jadi beberapa layer gitu. Sehingga pada saat loss, dia hanya loss di risk per cycle itu. Ketika nanti selanjutnya di cycle berikutnya dengan risk yang sama gitu. Jadi bukan whole balance yang kita resikokan, tapi part of balance-nya itu, misalnya 1%, 2%, 3%. Nah, dari 3% itu yang akan kita bagi lotnya, kita layering. Artinya lotnya kan akan semakin kecil. Juga sebenarnya kalau secara psikologi ya, ini menurut saya trader itu runtuhnya itu kan karena 3 hal yang terus diulang. Sebenarnya tahu nih penyakitnya. Yang pertama overload, overtrade, sama overconfidence tuh. Dan itu sudah tahu, sudah kita lakukan, tapi kenapa dicoba terus, kenapa dilakukan terus? Nah, itu yang harus kita latih gitu. Kita tahu sebenarnya kita udah terlalu banyak layer, kita tahu udah terlalu overload gitu, kita tahu terlalu pede. Itu kan sudah masuk semua kriterianya yang dijalanin sama Pak Rio gitu ya. Mungkin nanti pelatihannya atau pembelajarannya adalah melatih bagaimana kita bisa mengontrol itu supaya tidak overload, supaya tidak overtrade, mau trade banyak tapi lotnya dibatasi totalnya, terus tidak terlalu pede kalau lagi profit, banyak nggak digas terus gitu, ataupun dengan kombinasi-kombinasi lainnya seperti itu sih. Kalau nggak pakai SL juga nggak apa-apa tuh Pak. Yang penting Bapak bisa cut loss di titik di mana Bapak menjadi risk per cycle-nya tadi. Gitu. Jadi bukan masalah, karena kan nggak pakai SL dengan layering, artinya kita sebagai manusia nggak menghargai duit yang kita punya gitu. Secara basic gitu ya. Kita gambling lah istilahnya. Yang penting saya profit, tapi belum tentu profit gitu. Kita nggak. Jadi yang pertama harus di pikiran kita harus menghargai duit yang kita punya gitu. Selama kita nggak menghargai itu, kita akan sulit untuk berkembang. Pasti akan bolak-balik di situasi yang sama. Itu juga terjadi kok sebenarnya di semua trader gitu ya. Saya juga dulu seperti itu gitu ya. Tapi saya banyak belajar, saya masuk ke dunia pro firm, akhirnya saya bisa belajar dari pro firm tersebut. Oh, ternyata dengan adanya aturan, dengan adanya rules, kita bisa konsisten, kita bisa dapat gitu optimalnya dari gaya trading yang kita miliki. Seperti itu, Pak Oscar. Oke. Mungkin gini ya, kalau saya melihat ya dari Bro Rio ini, sepertinya basic untuk risk management dan psikologinya masih belum terlalu mantap ya, kalau menurut saya ya. Jadi mungkin Bro Rio bisa mulai belajar lagi dari sisi psikologi dan risk management dulu nih. Kita mulai dari basic yang benar. Kalau Bro Rio mengikuti SMCI dari awal juga nih, seperti teman-teman SMCI trader yang lainnya, itu disiplinnya sudah terbentuk. Jadi mereka mulai disiplin, mulai belajar teknikal, lalu belajar dari demo, backtest, lalu dengan modal kecil, risk per trade-nya sangat disiplin. Lalu dengan disiplin mulai dari modal kecil, mereka handle modal besar pun sudah biasa. Jadi gitu, jadi tidak kaget dari balance misalkan 200, mereka bisa handle juga 10.000, 100.000 juga bisa. Nah, kalau kita bermodalkan instan dari 100 berkembang jadi 11.000 dalam waktu 18 hari, itu psikologi kita belum siap. Melihat angka naik turun itu udah deg-degan sendiri gitu. Jadi basicnya belum kuat. Jadi kalau masukan dari saya, mulai lagi belajar dari yang basic dulu. Balik lagi, kita ini menghargai proses. Di SMCI kita sangat menghargai proses, sehingga kita menjadi trader mandiri dan konsisten dalam jangka panjang. Kita nggak mau ketika kita punya bisnis, kita nggak mau berkembang pesat dalam 1 bulan misalkan, tapi bulan berikutnya bangkrut. Kita nggak mau seperti itu kan. Kita mau bisnis kita ini ya long lasting, menghasil konsisten profit,
dan long lasting kan. Nah, itulah yang kita bentuk bersama. Jadi saya mendorong mulai belajar lagi. Di sini ada banyak mentor-mentor, jadi bahkan kalau berniat serius mungkin bisa ikut ke beberapa kelasnya yang relevan ya, supaya dapat bimbingan yang optimal, privat gitu. Oke. Ya kalau keluhan-keluhan seperti ini maksudnya udah lama tidak pakai SL itu basicnya menurut saya belum kuat, jadi perlu diperkuat dari basicnya. Iya. Gitu. Pak, misalnya tuh saya satu hari tuh udah dapat misalnya profitnya tuh $100 ataupun lebih gitu kan. Nah, saya kepikiran itu pengen compounding lagi tuh Pak, pengen compounding lebih besar gitu kan. Pada akhirnya tuh ketika misalnya sudah compounding besar, saya layering, semakin saya layering, saya semakin tidak tahan nafsu tuh Pak. Nah, akhirnya tuh harga berbalik arah, saya tidak memasang SL, akhirnya MC, saya holding posisi saya tuh. Saya holding sampai ke titik MC saya, terus saya langsung kena mental gitu Pak. Akhirnya saya depo lagi. Ujung-ujungnya saya kehilangan lumayan nominal yang sangat banyak gitu kan. Ya itu wajar lah, maksudnya kalau disamain sih memang metodenya gambling ya, sama seperti main judi itu, kita deposit habis terus kita depo lagi, jadi mesti dihilangkan tuh habit-habit seperti itu, karena kita harus seberapa sedikit nilainya itu nggak penting gitu, sedikit atau besar gitu, yang penting kita hargai dulu duit kita, jangan sampai habis. Setelah kita hargai, kita grow pelan-pelan. Kalau misalnya ada momentum, ya kita masuk. Kita harus tahu gimana caranya kita bisa berhenti trading saat kita loss. Itu sih yang biasanya saya ajarin ya. Kalau kita loss, kita harus tahu saatnya berhenti. Gitu. Misalnya udah 2 kali loss, 3 kali loss, atau sudah 3 layering tapi masih belum profit, kita harus tahu caranya berhenti dari market. Kita stop. Oke, stop saya hari ini. Kita harus ingat kemarin saya bisa profit kok. Ya udah, kita stop aja yang lagi loss sekarang. Saya ingat kemarin yang bisa profit. Jadi kalau kita ada mindset tentang bagaimana cara kita berhenti, atau kita bisa berhenti di saat yang nggak sampai habis, itu harusnya bisa terkendali gitu. Cuman kan biasanya karena terlalu greed, karena terlalu takut, kita nggak berani cut loss. Pak, terus terang kalau saya itu untuk grow akun kecil itu mungkin sangat-sangat signifikan ya, karena kan saya grow-nya itu misalnya tuh saya deposit nih $100, itu grow tuh sampai dengan kurang lebih $500, $700 dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah, kebodohan saya itu lebih banyak itu ketika grow saya tidak ambil profitnya itu di WD. Malahan saya biarin aja tuh di saldo tuh. Besokan harinya saya trading lagi kan dengan saldo nominal segitu kan. Akhirnya MC semua Pak. Itu kayak mana tuh Pak? Oke, jadi sebenarnya itu hanya perlu membiasakan aja gitu ya. Sebenarnya ada beberapa metode untuk melatih itu gitu. Ya nanti bisa pada saat kelasnya udah dibuka, udah bisa japri Bro Oscar gitu ya. Bagaimana sih saya mau mulainya gitu ya, atau japri saya atau japri Bro Albert ya. Nanti bagaimana ada admin nanti yang bisa itu yang japri gitu. Kalau misalnya memang butuh cepat ya, takutnya kan karena harus cepat diobatin gitu ya ibaratnya. Ini lebih tepatnya didampingi ya. Jadi didampingi ya. Progresnya didampingi. Memang tiap orang mungkin berbeda ya. Ada yang perlu didampingi khusus, ada yang bisa mandiri otodidak bisa gitu. Nah, mungkin untuk Bro Rio, mungkin untuk awal-awal perlu didampingi nih, Bro Basri. Ya, betul sekali. Ya ada beberapa metode sih untuk melatih itu. Tenang aja, Bro Rio. Bro Rio domisili di mana? Saya di Medan, Pak Wahyu. Medan. Siap. Oke. Siap, nanti dihubungi. Yang lain juga sama ya sebenarnya, jangan ragu-ragu gitu ya untuk japri atau tanya.
di webinar ini juga dibuka kok ini pertanyaan, mungkin nggak hanya terkait SMCI indikator dengan program-program ini, mungkin terkait dengan program kelasnya juga bisa langsung bertanya aja. Pak Wahyu, saya mau secara terbuka gitu ya, saya terus terang gitu. Kan saya kan ada Excel tuh. Nah, Excelnya itu kan dari saya berpindahan akun dari broker-broker yang lainnya. Saya kan ada mendata tuh deposit saya tuh. Deposit dan withdrawal saya. Ternyata lebih banyak deposit saya daripada withdrawal, Pak. Malahan kalau dihitung-hitung tuh sekarang tuh masih minus. Kalau bisa dibilang tuh kemungkinan ya deposit saya itu mungkin seharga satu mobil Pajero, Pak. Sampai sekarang saya masih belum terbiasa dengan namanya itu money management and risk to reward kan. Nah, tapi kan kalau misalnya saya pelajari selama ini tuh, oh ternyata SL itu penting gitu loh. Biarpun kita layering, kalau misalnya terkena stop loss, jangan ditambah lagi layernya. Itu sih, Pak. Ya, betul. Ya mungkin ada yang berpendapat uang Pajero itu uang sekolah ya, uang belajar. Tapi kalau pandangan saya, ya lebih baik uang itu kita gunakan untuk belajar ya, belajar yang basicnya yang kuat ya. Sampai kapan kita mau istilahnya tanda petik membuang-buang uang kita ya. Gitu. Jadi lebih baik kita masukkan sumber daya kita di alokasi yang benar. Kita belajar edukasinya, kita mulai dari yang kecil gitu. Kita mungkin purchase program dulu untuk belajar memahami psikologinya gitu. Mulai belajar dari hal kecil, itu yang saya tekankan ya. Dan teman-teman SMCI yang lain juga pasti sudah mengalami itu, Bro Afif, Bro yang lain juga semuanya pasti sudah tahu yang namanya setia dari hal kecil ya. Setia akan hal kecil, maka dalam hal besar juga akan setia juga. Bisa. Itu Saya mungkin kurang lebih udah 2 tahun sih Pak Oscar sudah trading dan saya sama sekali nggak melihat hasil profitnya sama sekali. Kalau menurut saya itu mungkin psikologi kali ya Pak ya. Ya kalau cara yang dipakai selama ini belum bekerja ya berarti kita perlu ada namanya perubahan. Kita perlu merubah cara kita yang nggak bekerja ini menjadi sesuatu yang baru. Kita coba cara yang baru istilahnya. Begitu. Saya pun selama dari awal trading di Forex ya, di broker CFD itu sebetulnya kalau dibilang MC, saya belum pernah MC Pak. Karena saya orangnya konservatif gitu. Maksimum ya memang pernah drawdown sampai 50% pernah. Tapi untuk MC itu tidak pernah Pak. Karena saya ketat menjaga risk per trade saya. Dan itu semoga bisa ditiru lah untuk kedepannya ya. Pokoknya saya memang butuh mentor khusus sih Pak untuk mendampingi saya dalam trading. Kalau enggak saya lebih banyak loss-nya daripada profitnya Pak. Iya Pak, sayang juga Pak, segitu dikeluarin terus kan sayang. Makanya Pak Rio nanti belajar sama Bro Oscar ini kan. Saya juga menyaksikan sendiri Pak Oscar ini sangat ketat dalam manage risk. Akun $200 aja itu bisa survive tuh dia. Cuan lagi. Karena saya tahu Pak Albert tuh udah ngikuti perjalanan saya selama trading kan dan melihat akun saya itu grow-nya itu sangat signifikan sampai ratusan persen ya Pak Albert ya. Nah, di saat sudah ratusan persen itu saya langsung drop gitu dan Pak Albert menghubungi saya gitu kan. Kenapa akunnya itu bisa MC gitu loh. Saya langsung shock gitu kan. Kebablasan itu. Wajar Pak, semua kita mungkin pernah ada di titik itu. Yang penting kita tidak mengulangi, terus memperbaiki diri lah ya. Disiplin itu. Karena memang kadangkala ketika kita coba gambling keluar dari trading plan kita, mungkin kadang sekali 2 kali beruntung gitu kan. Tapi biasanya itu akan diambil lagi oleh market gitu. Tapi justru ketika kita konsisten, justru market yang akan ngasih kita duit nih.
Psikologinya, mindsetnya mungkin seperti itu gitu. Ketika kita nggak disiplin, saat kita beruntung bakal diambil lagi sama market duit kita. Justru ketika kita konsisten, market yang akan ngasih kita pada akhirnya gitu. Lalu udah belajar ICT itu sebetulnya udah cukup oke, itu udah lumayan kompleks itu. SMC lebih sederhana dibanding ICT. Lalu areanya 30 pips. Kalau di SMC saya sendiri bisa SL cuma 3-5 pips bisa. Gitu. Nanti kita banyak belajar lah ikut itu ya. Banyak private-nya. Yang penting itu aja, karena sudah 1 jam mungkin kita sudahi saja untuk malam ini. Topiknya juga sudah cukup luas ya kita bahas. Dan tadi banyak yang request mungkin mengenai problem ya. Jadi kita sepakati aja minggu depan di webinar berikutnya kita bahas problem aja ya. Setuju semuanya ya? Setuju Pak. Kita bahas Modalnya tuntas. sekarang kecil. Ya. Problem itu start from 50 USD kok. Jadi tidak besar. Dan bisa mendapatkan account lebih dari 5.000 dan itu sangat bagus untuk belajar. Gitu. Ya, Pertahankan itu anggap misalkan kita bukan korbankan ya, kita beli 50 misalkan, kita dapat account 5.000, itu anggap balance kita real balance kita 5.000, kita manage. Jadi jangan di mindset kita $50 saja, mindset kita ini adalah 5.000 memang benar-benar balance kita. Gitu. Tapi nanti aja itu pembahasan nanti, kita bahas di minggu depan ya. Nah, bagi semuanya yang tadi, balik lagi saya mau remind sebelum kita sudahi webinar malam hari ini. Thank you udah hadir, dan untuk klaim benefit segera register, linknya sudah ada di chat ya. Jadi segera di copy aja untuk registrasi dan selesaikan KYC-nya untuk klaim benefit-benefit yang tadi saya sebutkan, e-book dan indikator. Untuk minggu depan kode tadi nanti bisa dipakai untuk benefit lain. Jadi catat 2. Link itu, link registrasi dan juga kode tadi, itu bisa dipakai untuk benefit-benefit berikutnya. Tidak hanya malam ini saja, masih ada lagi berikut-berikutnya. Balik lagi ini pembahasan kita masih sangat banyak, jadi nantikan ke webinar berikutnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang urgent, nanti akan ada admin yang standby di grup Telegram dan Discord. Jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sereceh apapun, terutama dari segi registrasi, KYC. Ini soalnya cukup banyak yang tidak terlalu mulus. Jadi kontak saja ke admin untuk dibantu supaya lebih lancar ya. Yang saya perlu remind ya hanya di-create saja akun demonya, lalu standby WA-nya untuk menerima call, chat, dan video call. Oke? Siap Pak. Ya. Thank you Bro Oscar. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Oscar. Terima kasih Pak Oyudi, Mas Albert. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yudi, Pak Albert, Pak Jen. Makasih. Salam.